Risma Yuliana. Di sini kami akan membahas dan memperkenalkan salah satu permainan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur, yaitu betegongan. Ayo simak videonya. Asal-usul munculnya permainan betegongan tidak dapat dipastikan secara pasti. Namun diyakini bahwa permainan ini berkembang dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok. Beberapa teori mengatakan bahwa permainan betegongan mungkin berasal dari kegiatan berburu dengan menggunakan senjata tradisional seperti panah atau batu. Dalam kegiatan berburu, para pemburu harus memiliki keterampilan yang baik dalam melempar senjata mereka untuk menangkap atau memburu hewan buruannya. Dari sinilah mungkin permainan betegongan berkembang, di mana para pemain harus melempar batu ke target yang ditentukan dengan tepat. Permainan betegongan biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja di desa-desa sebagai hiburan dan juga untuk melatih keterampilan dan keberanian. Permainan ini menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Sasak dan dilestarikan hingga saat ini sebagai warisan budaya yang berharga. Permainan betegongan tidak hanya sekedar hiburan semata, namun juga sebagai atau memiliki nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan persaingan yang sehat. Hal ini membuat permainan ini tetap populer di kalangan masyarakat Lombok hingga saat ini. Meskipun sejarah permainan betegongan ini tidak selalu terdokumentasi dengan baik, tetapi tetap menjadi bagian yang penting dari budaya suku Sasak. Permainan betegongan membutuhkan 3-4 orang atau lebih. Permainan ini diawali dengan hompimpa. Pemain yang kalah dalam hompimpa tadi akan menjadi pemain jaga. Para pemain yang menang dalam hompimpa tadi akan melemparkan bata yang sudah disusun rapi dengan bergantian. Ketika pemain berhasil mengenai sasaran dalam melempar dan berhasil menjatuhkan bata yang tersusun tadi, maka semua pemain akan bersembunyi kecuali pemain yang kalah atau pemain jaga. Setelah bata berhasil tersusun rapi, pemain jaga segera mencari tempat persembunyian para pemain lainnya. Ketika pemain jaga menemukan tempat persembunyian pemain yang menang, maka pemain jaga harus segera menebak siapa nama pemain tersebut dan menyebutkan nama yang diawali dengan kata tegong. Contohnya, ketika pemain jaga berhasil menemukan semua tempat persembunyian para pemain, maka yang akan menjadi pemain jaga selanjutnya adalah pemain yang pertama kali ditemukan tempat persembunyiannya. Begitupun seterusnya sampai permainan berakhir. Ketika pemain jaga bertugas mencari tempat persembunyian pemain lawan, maka pemain lawan yang lainnya harus berusaha merobohkan bata yang tersusun rapi tanpa diketahui oleh pemain jaga. Ketika pemain jaga tidak berhati-hati dan pemain lawan berhasil merobohkan bata yang tersusun tadi, maka pemain jaga akan terus kalah dalam permainan. Jadi, tugas pemain jaga selain mencari tempat persembunyian para pemain lawan, juga harus tetap memperhatikan bata-bata tersusun rapi dan tidak ada lawan main yang menjatuhkannya. Dan untuk pemain yang tadi sudah ditemukan, ketika bata dirobohkan, maka ia akan diperbolehkan bersembunyi lagi. Ketika dalam melempar bata, semua pemain tidak dapat mengenai sasaran atau tidak bisa menjatuhkan bata-bata tersebut, maka pemain yang jaga tadi tidak lagi kalah dan akan digantikan dengan pemain lain yang pertama dalam melempar batu bata tadi. Begitupun seterusnya. Ketika pada putaran berikutnya pemain lawan berhasil menjatuhkan bata atau melempar tepat sasaran, maka sudah dipastikan yang akan menjadi pemain jaga adalah pemain pertama yang melempar bata pada putaran pertama tadi.
dan akan bertugas lagi mencari para pemain lawan lainnya. Adapun manfaat dari permainan betegongan ini yaitu yang pertama dari segi motorik. Permainan betegongan ini bermanfaat melatih kontrol motorik halus dan meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot yang melibatkan gerakan tangan dalam melempar bata, menyusun bata, dan berlari mencari tempat persembunyian. Permainan betegongan ini juga dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan dalam melempar dan menyusun bata. Manfaat yang kedua dari segi kognitif. Permainan betegongan dapat melatih kemampuan pengambilan keputusan dan berpikir cepat. Ini dilihat dari pemain harus memilih tempat persembunyian dengan cepat dan tepat. Permainan betegongan juga dapat melatih konsentrasi dan fokus pemain yang jaga dalam menyusun bata dan mencari tempat persembunyian pemain lawan lainnya. Yang ketiga yaitu dari segi pembentukan karakter. Permainan betegongan dapat melatih karakter pemain seperti tanggung jawab, di mana ini dilihat dari pemain jaga akan bertanggung jawab mencari tempat persembunyian pemain lawan. Selanjutnya yaitu ketelitian. Ini dilihat dari para pemain harus teliti dalam melempar bata, tepat sasaran, dan teliti dalam memilih tempat persembunyian yang aman. Selanjutnya yaitu kewaspadaan, di mana ini dilihat dari pemain jaga harus tetap waspada agar bata tidak dirobohkan pemain lawan saat mencari tempat persembunyiannya. Dan yang terakhir yaitu kesabaran, di mana ini dilihat dari para pemain dilatih untuk bersabar ketika melempar bata yang tidak mengenai sasaran dan mencari tempat persembunyian lawan yang kadang susah untuk ditemukan.